Apa kabar semuanya? Kembali lagi nih bersama Vina di Cerves, cerita investasi yang menarik untuk kita bahas. Pada episode Jack Bogle, Vina pernah membahas nih tentang Exchange Traded Fund atau disingkat ETF. Apa itu ETF? Mari kita bahas. Oke, kita kenalan dulu apa sih itu ETF. Sebelum kita masuk ke aspek teknis, lebih baik kita tahu dulu sejarahnya seperti apa. ETF pada awalnya itu dimulai di Kanada pada tahun 1990 di Bursa Efek Toronto. Kemudian meluas ke Amerika Serikat pada tahun 1993. Dari Amerika Serikat kemudian menyebar luas lagi nih ke Eropa pada tahun 1999. Nah, ketika masuk Amerika Serikat, produk ETF itu tuh mulai berkembang nih sampai sekarang. Di Amerika Serikat, ETF itu pertama kali digulirkan oleh State Street Global Advisors pada tahun 1993. Pertanyaannya adalah, kapan sih mulai masuk ke Indonesia? Mulai masuk ke Indonesia itu 14 tahun kemudian setelah menyebar luas di Amerika Serikat itu. Tepatnya pada tanggal 18 Desember 2007 dengan diterbitkannya reksadana indeks, di mana indeks yang dijadikan underlying adalah indeks LQ45. Lalu kenapa ETF itu sering disebut reksadana? Oke, kita masuk ke definisi dan aspek teknisnya. Jadi, ETF hakikatnya adalah penggabungan dua karakteristik produk investasi, yaitu reksadana terbuka dan juga saham. Apa sih itu reksadana terbuka? Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat diperjualbelikan di setiap hari kerja bursa. Nah, dari situ udah dapat gambaran kan? Jadi, walaupun ETF adalah saham yang dijadikan seperti reksadana, tapi ETF itu bukan produk sekuritas bagaimana saham pada umumnya. ETF di Indonesia ini sejauh ini merupakan produknya aset manajemen atau perusahaan manajer investasi. Walaupun lambat, tapi pasti ETF di Indonesia sudah mulai berkembang. Buktinya adalah tahun 2013 nya ada ETF syariah yang berbasis pada Jakarta Islamic Index atau disingkat JII. Kalau kita lihat pada produk-produk yang ada, ETF selalu berbasis atau underlying yang mengacu pada indeks saham tertentu. Makanya, definisi ETF di Indonesia yang paling umum adalah reksadana yang berbasis indeks. Gimana cara transaksi ETF? Sama seperti saham, ada pasar primer dan juga bisa juga lewat pasar sekunder. Di pasar primer, investor membeli dan menjual kembali unit penyetaraan ETF kepada manajer investasi dalam satu unit kreasi. Nah, satu unit kreasi itu ibaratnya adalah satu keranjang atau satu basket gitu loh. Dan satu unit kreasi itu setara dengan 100.000 unit penyetaraan. Mekanisme yang sama itu juga berlaku untuk transaksi yang nominalnya besar. Dari situ kita bisa lihat perbedaan ETF dan reksadana pada umumnya. Kalau reksadana pada umumnya adalah harga perdananya dimulai dari angka 1.000, sedangkan harga pertama ETF itu bisa dimulai dengan harga berapapun. Yang jelas nih ya, perusahaan manajer investasi itu akan membuat harga reksadana sesuai dengan indeks acuan supaya memudahkan pemantauan perbandingan dengan indeks acuan tersebut. Itulah kenapa ETF itu sering disebut-sebut lebih murah dan bisa diperjualbelikan kapan saja. Ya, sama halnya kayak trading biasa lah, trading saham biasa. Sedangkan di pasar sekunder, investor itu membeli dan menjualkan unit penyetaraan ETF-nya itu dalam satuan lot. Jadi kayak per lot gitu, kayak saham biasa. Per satu lot itu setara dengan 100 unit penyetaraan melalui Bursa Efek Indonesia. Transaksi ini juga dikhususkan kepada investor retail yang transaksinya cenderung lebih kecil. Dari sini kita juga bisa lihat kan, ETF itu memang lebih murah daripada reksadana biasa. Walaupun sekarang itu zaman digital, reksadana itu juga bisa dijual eceran, jadi sama-sama murah. Oke, kita lanjut lagi di pendalamannya. ETF itu dibagi menjadi dua kategori. Kategori aktif maupun pasif. Kategori instrumen aktif itu dikelola oleh manajer investasi secara aktif, sehingga kinerjanya itu tuh tergantung oleh kepiawaian manajer investasinya sendiri. Sementara itu, kategori instrumen pasif itu pemilihan efeknya itu merujuk kepada sebuah indeks yang spesifik, sehingga sahamnya tergantung pada indeks rujukan itu. Salah satu kendala ETF yang ada di Indonesia ini adalah soal likuiditas. Walaupun sudah banyak nih produk ETF seperti
Average ETF Fixed Rate Bond, lalu ada ABF EB Fund, kemudian ada Premier ETF Indonesia Soft Rate Bonds, dan juga ada Batavia Smart Liquid ETF, dan selanjutnya juga ada Premier ETF LQ45. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi karena popularitasnya itu masih terus diangkat, jadi ETF ini belum seliquid saham-saham biasa. Artinya, transaksi jual maupun belinya itu belum selancar yang kita harapkan. Makanya nih, perusahaan sekuritas itu mulai dilibatkan dengan menjadi dealer partisipan. Jadi, dealer partisipan ini merupakan perusahaan sekuritas yang bisa menjadi likuiditas bagi ETF. Sekuritas inilah yang nantinya berperan sebagai penjual maupun pembeli jika tidak terdapat permintaan atau penawaran yang dinilai mencukupi. Lalu pihak tersebut akan memasang order penawaran maupun permintaan yang sesuai dengan harga pasar. Dengan demikian, para investor pun tidak akan mengalami kesulitan untuk memperdagangkan ETF-nya di bursa efek. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangan ETF? Cus, kita bahas lagi. Kelebihannya, para investor itu bisa diversifikasi lebih gampang. Perlu diketahui bahwa diversifikasi portofolio itu merupakan salah satu kunci meraih sukses dalam berinvestasi di pasar modal. Seperti kalimat bijak, jangan menyimpan telur-telur Anda hanya dalam satu kantong saja. Dengan ETF, kamu hanya membeli satu produk dan itu sudah mewakili beberapa perusahaan. Misalnya nih, kamu membeli satu unit ETF IDX BUMN 20. Itu artinya kamu sudah membeli 20 saham perusahaan BUMN dalam satu keranjang sekaligus. Keren kan? Nah, kekurangan ETF adalah kembali lagi soal likuiditas yang tadi kita bahas. Risiko likuiditas ini juga kamu bisa pertimbangkan karena kamu bisa menjadi mengalami kerugian. Harga sahamnya yang tinggi tapi terpaksa kamu jual dengan harga rendah karena butuh waktu untuk menjualnya, padahal kamu harus segera cut loss. Jadi tidak selipit kayak saham-saham biasa. Jadi setelah kamu paham, tidak ada salahnya kan kamu mencoba berinvestasi di ETF ini. Tapi ingat, kalian harus mengetahui tujuan keuangan kalian dan juga pahami segala risiko yang bakal terjadi di masa depan. Oke deh, segini dulu penjelasan Vina kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol suka dan juga klik tombol subscribe, komen juga, ataupun kalau dengar di Spotify kamu bisa tekan tombol follow. Bye-bye!